dinas para menteri. Komitmen Joko Widodo atas penghematan dan pemberdayaan sumber daya lokal mengingatkan banyak pihak kepada mobil SMK yang sempat diangkat oleh Joko Widodo saat menjabat sebagai wali kota Solo. Menjadi bahan pembicaraan publik tentang mobil baru yang dipesan pihak Mensesnek bagi para menteri di pemerintahan yang baru nanti, Jokowi dengan tegas menolaknya dan meminta mobil yang lama bisa tetap digunakan bagi para menteri di kabinetnya nanti. Langkah ini semata-mata demi penghematan anggaran. Tidak tanggung-tanggung penghematan bisa mencapai miliaran rupiah, mengingat satu unit mobil Mercedes-Benz tipe S300L yang dipesan Sekretariat Negara harganya mencapai 1,8 miliar rupiah. Bicara tentang penghematan operasional dalam sebuah pemerintahan, Joko Widodo sebenarnya telah memulainya sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo. Saat itu Joko Widodo memesan sejumlah mobil buatan siswa SMK sebagai mobil dinasnya. Menurut Joko Widodo, karya anak bangsa harus diapresiasi oleh bangsa sendiri. Sementara itu Joko Widodo mengaku pernah berbicara dengan pihak Seknek agar pemerintahnya nanti tetap menggunakan mobil yang lama demi penghematan anggaran. Dia bilang dong, kalau nggak keliru 2 mingguan atau 3 minggu yang lalu, beliau tadi ya bertanya masalah mobil itu. Jadi ya terus saya sampaikan bahwa lebih baik tidak usah memakai yang lamanya saja. Tetapi sekali lagi saya sampaikan ke beliau bahwa keputusan itu tidak berada di Ya, Sekretariat Negara sendiri sudah menegaskan membatalkan pembelian mobil baru dan akan menyerahkan mobil yang dipakai oleh jajaran kabinet pemerintahan sekarang kepada pemerintahan berikutnya. Langkah penghematan anggaran dengan memakai mobil kabinet yang lama dinilai cukup tepat, karena spesifikasi mobil dan standar keamanan mobil juga masih relevan dan tetap harus menjadi perhatian. Apalagi Joko Widodo nantinya adalah presiden yang terikat oleh protap pengamanan presiden. Tim Liputan, Metro TV. Pengamat otomotif Didi Hardianto menilai mobil dinas yang saat ini digunakan oleh para menteri di pemerintahan SBY kondisinya masih layak sehingga wacana pembelian kendaraan dinas baru untuk menteri tidak perlu untuk dilakukan. Didi yakin mobil-mobil menteri tersebut dirawat dengan baik dan masih dapat digunakan hingga beberapa tahun mendatang. Mobil-mobil seperti ini mau 10 tahun, mau 12 tahun ya kan pasti akan layak, apalagi punya negara kan pasti dirawat. Karena sekarang setiap ATPM mempunyai perawatan yang rutin ya. Dengan undang-undang yang ada, dengan peraturan ada bahwa setiap 5 tahun diganti, biasanya bisa 2 kali ya kan? Untuk dua tahun. Yang gampang aja kita lihat sendiri. Mobil Mercedes Jeep yang selalu mengawal mereka, menteri dan presiden, itu presiden mungkin udah 15 tahun tuh mobil Jeep tipe G ya, itu masih layak digunakan. Nah, jadi sekarang tergantung dari kondisi mungkin di Seknek ya, bahwa persiapan kendaraan itu perlu diganti atau tidak. Saya rasa kalau mau zaman seperti ini ya kan, saya rasa cukup pakai yang lama nih. Warga Kota Jakarta menyayangkan jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mundur dari jabatannya sebagai kepala daerah terkait dengan kisruh rancangan undang-undang pilkada dan berseberangan dengan Partai Gerindra yang mengusungnya. Mereka tetap mempertahankan Ahok sebagai pengelola pemerintahan di ibu kota negara karena kinerjanya yang dinilai mumpuni. Saya jangan mundur karena perjalanan dia ke depan masih panjang, terus dia kinerja bagus untuk memimpin DKI Jakarta ini. Ada perubahan dari Pak Ahok karena visi dan misinya sama dengan Jokowi. Saya setuju deh biar naik jadi gubernur. Kalau turun dari Gerindra ya silahkan. Ya. Tapi kalau mundur dari DKI? Janganlah, biar tetap maju aja. Kenapa Bu? Apa perubahan yang dirasain dari? Ya banyak sih kayaknya Mbak, banyak perubahannya. Saya tidak setuju ya, karena yang saya lihat dalam kepemimpinannya beliau ini sudah terlihat kemajuan-kemajuan yang ada di Kota Jakarta, khususnya yang ada di Otista ini, tempat saya tinggal ini, sudah ada pembangunan kanal timur untuk menanggulangi banjir. Bupati dan Wali Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI secara tegas menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. APEKSI dalam
Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI digelar di Jakarta Kamis siang. APKASI menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena akan berakibat buruk terhadap kinerja kepala daerah. Ketua Umum APKASI Gubernur Kepulauan Riau yang juga politisi Demokrat, Isra Nur menyatakan, jika kepala daerah dipilih DPRD, maka kepala daerah akan dituntut bekerja berdasarkan permintaan DPRD. Gimana cara menghalau atau mengurangi, mereduksi daripada anggaran yang dikatakan besar. Nilai demokrasi tidak bisa diukur dengan sebuah anggaran, katakan oleh Bu Titi. Karena nilai demokrasi itu adalah hak kepuasan, hak asasi, dan hak kedaulatan. Sementara itu, mantan Bupati Bontang, Kalimantan Timur, Sofyan Hasdem menilai pemilu kada oleh DPRD akan menghasilkan proyek-proyek baru tanpa sepengetahuan masyarakat yang dapat merugikan rakyat. Ya, saya kira di daerah itu kan begitu akan ada proyek dilaksanakan, wah itu jatahnya partai saya, jatahnya partai saja, itu terjadi di masa lalu. Ya bukan hanya tetapi itu terjadi di pengalaman seluruh kepala daerah yang dipilih DPRD. Para bupati dan wali kota seluruh Indonesia ini pun tidak takut apabila ada konsekuensi dari partai pengusung apabila bertolak belakang mengenai RUU Pemilu Kada. APKASI akan menyerahkan petisi penolakan pemilu kada oleh DPRD kepada Presiden SBY sebagai upaya agar kepala negara bisa menimbang kembali usulan tersebut. Dari Jakarta, Muhammad Rifki, Metro TV. Kita beralih ke Jawa Timur. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) berhasil mengurangi aliran air bercampur lumpur yang menuju permukiman warga desa Gempol Sari. BPLS mengalihkan aliran lumpur ke kolam penampungan di sekitarnya. Kita bergabung bersama rekan kami Firda Siswoyo dari Surabaya, Jawa Timur. Firda, apa upaya dari BPLS dalam mengurangi aliran lumpur ke permukiman warga? Ya Robert, siang ini memang BPLS tengah berupaya kembali untuk menghambat atau menutup aliran air bercampur lumpur di titik 68 menggunakan anyaman bambu dan juga sandbag yang berisi pasir dan juga batu. Anyaman bambu dan sandbag berisi pasir dan batu ini sifatnya hanya sementara atau darurat, hanya sekedar untuk mengurangi volume aliran lumpur yang bercampur air yang menuju permukiman warga di Desa Gempol Sari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mengalihkan aliran luberan lumpur menuju ke titik lain penampungan lumpur di sekitar Desa Gempol Sari. Anyaman bambu serta sandbag yang dipasang ini bisa saja ambrol lagi, Robert, apabila aliran lumpur ini terus menguat. Namun setelah ditutup dengan anyaman bambu dan sandbag, aliran air campur lumpur ini menuju ke permukiman warga Desa Gempol Sari sedikit berkurang. Endapan lumpur di tanggul Desa Gempol Sari ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara disedot dan dialirkan ke Kali Porong, Robert, atau membuat tanggul baru yang sifatnya permanen. Namun upaya BPLS ini tidak bisa dilakukan karena mendapat kendala warga yang memblokade jalan di titik tanggul 35, 41, dan 42 sebagai aksi protes menuntut ganti rugi. Sementara itu, penuhnya kolam penampungan lumpur Lapindo dan jebolnya tanggul selama 3 hari ini belum berdampak kepada infrastruktur yang berada di sekitar tanggul penahan lumpur, yaitu jalan raya Porong dan juga rel kereta api. Sebab endapan lumpur di titik yang berbatasan dengan infrastruktur ini telah mengering. Lumpur panas yang keluar dari pusat semburan ini akan cenderung mengalir ke arah utara atau Desa Gempol Sari yang lokasinya lebih rendah. Namun diperkirakan jika musim hujan, infrastruktur ini akan terancam. Demikian Robert, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Firda Siswoyo atas informasi Anda dari Sidoarjo, Jawa Timur. Diatasi dengan cara disedot dan dialirkan ke Kali Porong, Robert, atau membuat tanggul baru yang sifatnya permanen. Namun upaya BPLS ini tidak bisa dilakukan karena mendapat kendala warga yang memblokade jalan di titik tanggul 35, 41, dan 42 sebagai aksi protes menuntut ganti rugi. Sementara itu, penuhnya kolam penampungan lumpur Lapindo dan jebolnya tanggul selama 3 hari ini belum berdampak kepada infrastruktur yang berada di sekitar tanggul penahan lumpur, yaitu jalan raya Porong dan juga rel kereta api. Sebab endapan lumpur di titik yang berbatasan dengan infrastruktur ini telah mengering. Lumpur panas yang keluar dari pusat semburan ini akan cenderung mengalir ke arah utara atau Desa Gempol Sari yang lokasinya lebih rendah. Namun diperkirakan jika musim hujan, infrastruktur ini akan terancam.
Demikian Robert, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Firda Siswo atas informasi Anda dari Sidoarjo, Jawa Timur.